ya. Ada Candi Prambanan itu sendiri, dan Candi Prambanan itu sendiri dia berhaluan Hindu. Dan di belakang Candi Prambanan itu ada istilahnya lagi namanya Candi Sewu. Nah, Candi Sewu itu sendiri berhaluan Buddha dalam satu kompleks. Itu awal mula ada persatuan. Nah, setelah adanya perkawinan antara Rakyat Pikatan dengan Pramodawardhani, Rakyat Pikatan sudah berhasil menikahi Pramodawardhani. Akhirnya Rakyat Pikatan itu mulai melancarkan caranya, yaitu seperti mengajak Pramodawardhani supaya menjadi raja tunggal dan ratu tunggal. Dalam arti sudah nggak ada Sailendra. Caranya bagaimana? Pramodawardhani itu disuruh untuk meminta tahtanya Balaputra Dewa yang memimpin di Sailendra. Dengan upaya bahwa seharusnya yang menjadi pemimpin itulah anak yang pertama. Balaputra Dewa kan hanya adiknya, harus nurut sama kakaknya. Sehingga Pramodawardhani meminta kepada adiknya supaya melepaskan tahtanya diberikan kepada Pramodawardhani. Dan secara tidak langsung sama saja memberikan kepada suaminya Pramodawardhani, yaitu Rakai Pikatan. Dan Balaputra Dewa pun dia sempat nggak terima, tapi perlawanannya pun juga selalu nggak ada hasilnya. Akhirnya Balaputra Dewa merasa sudah dikhianati dan merasa sudah tidak ada dukungan. Akhirnya Balaputra Dewa itu sendiri meninggalkan wilayah Jawa dan melepaskan kepemimpinan di Sailendra. Dia kembali ke Sriwijaya. Dan kebetulan setelah dia tinggal di Sriwijaya, dia menjadi raja berikutnya, menjadi raja di Sriwijaya. Ya, dan akhirnya Balaputra Dewa menjadi raja yang kuat di Sriwijaya, di kerajaan yang sudah besar lebih dulu daripada Mataram kuno. Dan itu ada kesimpulan bahwa kalau ada sebuah pertanyaan, siapa pemimpin atau raja terakhir dari dinasti Sailendra, adalah Balaputra Dewa. Karena setelah perginya Balaputra Dewa, Sailendra sudah bubar dan membaur menjadi Sanjaya dan merubah haluannya menjadi fokus dengan haluan utama, agama utama yang dipegang di Mataram kuno adalah Hindu di bawah dinasti Sanjaya. Dengan pemimpinnya Rakai Pikatan, dengan permaisurinya Pramodawardhani. Lalu kembali lagi tadi ke kepemimpinan Balaputra di Sriwijaya, itu juga menjadi awal mula perselisihan atau permusuhan atau rival antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan di Jawa yang dipimpin oleh Rakai Pikatan. Karena setelah Balaputra Dewa menjadi raja di Sriwijaya, berbagai upaya dia berusaha terus menyerang kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa, terutama kerajaan Mataram kuno. Dia mempunyai dendam yang sangat membara dengan kerajaan-kerajaan di Jawa yang sudah membuat dia terhina sampai dia akhirnya terus pergi dari daerah Jawa. Dan dia terus melakukan serangan-serangan kepada kerajaan-kerajaan Mataram kuno. Dan itu terus berlanjut turun-temurun sampai nanti yang jadi raja Sriwijaya pun gantinya anaknya Balaputra Dewa, anaknya lagi, dan di Jawa pun juga nanti anaknya Rakai Pikatan punya anak lagi, dia terus menjadi musuh tandem rival yang terus menerus. Nah, itulah akhirnya perpecahan antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan yang ada di Jawa. Anak punya anak, dan kita akan membahas peristiwa pentingnya pada masa rajanya yang bernama Empu Sindok. Empu Sindok itu adalah berarti keturunan dari Rakai Pikatan, yaitu kerajaan yang ada di Jawa yang meneruskan dinasti Sanjaya. Nah, dinasti Sanjaya pada masa Empu Sindok, dia melakukan sebuah strategi. Di antaranya adalah Empu Sindok memindahkan kekuasaan kerajaannya yang tadinya ada di sekitar Jawa Tengah atau di sekitar lereng Gunung Merapi, dia pindahkan ke Jawa Timur. Jadi dia memindah pusat kerajaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dengan alasan apa? Dia berusaha menghindar dari serangan-serangan Sriwijaya, supaya Sriwijaya sudah nggak bisa melacak lagi letaknya kerajaan
Mataram kuno itu. Jadi dia berusaha memindahkan kekuasaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Empu Sindok memindahkan pusat kekuasaan atau pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur? Yang pertama itu karena berusaha menghindar dari serangan-serangan Sriwijaya. Tapi ada alasan berikutnya. Alasan yang kedua adalah bertepatan juga pada saat itu dengan peristiwa bencana alam, meletusnya Gunung Merapi. Jadi juga karena sudah tidak aman lagi di wilayah itu, dia memindahkan kekuasaannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dari lereng Gunung Merapi pindah ke tepian sungai atau kali Brantas, sungai Brantas ya lebih tepat karena besar. Jadi di sepanjang aliran sungai Brantas di Jawa Timur, pindahlah ke situ. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Empu Sindok memindahkan kekuasaan Mataram kuno atau Dinasti Sanjaya ya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur? Yang pertama karena menghindar dari serangan Sriwijaya, yang kedua karena bencana alam meletusnya Gunung Merapi. Selain dia memindahkan kekuasaan, strateginya juga merubah namanya. Yang tadinya dikenal dengan Dinasti Sanjaya, dirubah menjadi Dinasti Isyana. Dan setelah itu nanti terus berganti-ganti nama. Setelah diganti rajanya keturunan dari Empu Sindok, anaknya Empu Sindok, punya anak lagi. Nanti terus ada beberapa yang mengganti nama, nanti muncul ada kerajaan Daha, ada kerajaan Kediri. Nah itu juga Kediri kerajaan besar. Nanti terus kita akan membahas tentang sampai kerajaan Singosari. Itu masih ada keterkaitannya. Dan kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian pada hari ini, tak perlu panjang-panjang. Yang penting kalian harus tetap semangat belajarnya. Silakan kalian sambil membuka-buka materi dari situs website atau buku-buku, silakan kalian mencari referensi. Selain dari mendengarkan teori dari saya, kita tetap harus mengumpulkan berbagai macam ilmu supaya kita terus kaya dengan ilmu. Sekali lagi, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sekian saya, terima kasih. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya bersama dengan Pak Imam lagi nanti. See you next time. Goodbye. Salam pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.